Halo, teman-teman kesayangan cerita Momo di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Aku Momo, seperti biasa, siap nemenin waktu istirahat kalian dengan cerita yang bakal bikin kalian melotot, baper, tapi juga semangat lagi. Nah, sebelum kita masuk ke inti cerita hari ini yang super duper, Momo bisa pasang ekspresi sedikit terkejut, sedih tapi penasaran. Aku mau ajak kalian buat ramein kolom komentar dulu dong. Jangan lupa ya, like video ini, subscribe channel Cerita Momo kalau kalian belum, biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya yang selalu penuh inspirasi. Terus, sekarang aku pengen tahu nih, kalian lagi nonton dari mana? Yuk, ketik di kolom komentar, nama kecil kalian, asal kota, dan tulis, hadir. Aku tunggu ya komen-komen kalian. Momo memberikan jeda sejenak, bisa dengan senyum atau gestur menunggu. Oke, udah siap? Siapin tisu kalau perlu. Siapkan juga hati kalian, karena cerita kali ini, jujur, bikin aku sendiri syok dan rasanya pengen teriak. Ini tentang sebuah kebenaran pahit yang harus aku bongkar sendiri, tentang pengkhianatan yang datang dari orang terdekat. Siap-siap dengerin kisah, ku bongkar kebusukan suamiku yang selingkuh. Ternyata dengan adikku. Aku syok saat lihat videonya dari CCTV yang dikira suamiku rusak. Langsung ku ceraikan suamiku dan ku buat pelajaran adikku. Tentu, mari kita mulai bab 1 dari ceritamu. Ku bongkar kebusukan suamiku yang selingkuh, ternyata dengan adikku. Dengan gaya sinetron dan panjang minimal 1000 kata. Bab 1, bahagia dalam semu. Deru ombak Samudra Hindia memecah kesunyian pantai Parangtritis, seolah menjadi orkestra agung yang mengiringi janji suci Momo dan Rian. 3 tahun lalu, di bawah hamparan senja keemasan yang memeluk Cakrawala Yogyakarta, mereka bersumpah setia. Rian, dengan senyum menawan dan tatapan teduh, adalah segalanya bagi Momo. Ia adalah pelabuhan terakhir setelah badai pencarian cinta yang panjang, sosok yang menggenapi setiap ruang kosong di hatinya. Mereka berdua, sepasang merpati putih yang terbang bebas di angkasa, menenun mimpi-mimpi indah tentang keluarga kecil yang harmonis, rumah penuh tawa, dan hari tua yang dihabiskan dalam balutan kasih sayang tak berujung. Momo ingat betul, bagaimana setiap pagi Rian akan mengecup keningnya sebelum berangkat kerja, membisikkan kata-kata manis yang selalu berhasil membuat pipinya merona. Kamu adalah bidadari tak bersayapku, sayang. Hidupku tak akan sama tanpamu, ucapnya kala itu, sambil mengusap lembut rambut Momo yang tergerai. Ucapan-ucapan itu bukan sekadar hiasan bibir, melainkan mantra yang mengukuhkan keyakinan Momo, bahwa suaminya adalah belahan jiwa sejatinya. Rian adalah definisi dari pria idaman. Sukses dalam karir sebagai manajer di sebuah perusahaan properti terkemuka, perhatian, dan selalu punya cara untuk membuat Momo merasa dicintai dan dihargai. Ia bahkan tak pernah absen membawa pulang bunga mawar merah setiap Jumat sore, kebiasaan kecil namun syarat makna yang selalu dinanti Momo. Rumah mereka, sebuah hunian minimalis modern di pinggir kota Yogyakarta, adalah istana impian yang dibangun dengan cinta. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan, mulai dari foto prewedding mereka yang terpajang di ruang tamu, cangkir kopi kembar dengan inisial M. Ender di dapur, hingga koleksi buku yang mereka baca bersama di perpustakaan mini di lantai atas. Momo merasa hidupnya sempurna. Ia tak pernah membayangkan akan ada celah sedikit pun yang bisa merobek kain kebahagiaan yang telah ia rajut dengan sepenuh hati. Setiap malam, setelah makan malam yang selalu dimasak oleh Momo dengan penuh cinta, mereka akan duduk berdua di sofa, berbagi cerita tentang hari yang telah berlalu, merencanakan liburan impian, atau sekadar menonton film romantis hingga tertidur pulas dalam dekapan satu sama lain. Kehangatan itu, bagi Momo, adalah bukti nyata bahwa ia telah menemukan akhir dari dongeng cintanya. Namun, di tengah kemegahan istana kebahagiaan Momo, ada satu sosok lain yang tak kalah penting dalam hidupnya. Dewi, adik perempuannya. Dewi bukan hanya sekadar adik. Ia adalah sahabat, pendengar setia, dan kadang-kadang, cermin yang memantulkan sisi lain dari diri Momo. Usia mereka terpaut 5 tahun, namun ikatan batin yang terjalin terasa begitu kuat, seolah mereka dilahirkan dari rahim yang sama. Sejak kecil, Momo selalu menjadi pelindung bagi Dewi. Ketika Dewi terjatuh saat bermain sepeda, Momo lah yang pertama kali membersihkan lukanya. Saat Dewi menangis karena nilai ujiannya buruk, Momo lah yang memeluknya erat, membisikkan kata-kata penyemangat. Kasih sayang itu tak pernah pudar, bahkan setelah Momo menikah. Dewi seringkali menginap di rumah Momo dan Rian, terutama saat akhir pekan.
Mereka akan menghabiskan waktu bersama, memasak kue, menonton drama Korea favorit mereka, atau sekadar bercengkerama tentang kehidupan, cinta, dan impian masa depan. Dewi adalah gadis periang dengan tawa renyah yang selalu bisa mencairkan suasana. Rambut hitamnya terurai panjang, kulitnya seputih pualam, dan matanya memancarkan keceriaan yang menular. Ia kuliah di jurusan desain grafis di salah satu universitas negeri di kota itu, dan seringkali membutuhkan bantuan Momo untuk urusan tugas atau sekadar uang saku tambahan. Momo tak pernah keberatan. Baginya, kebahagiaan Dewi adalah kebahagiaannya juga. Ia bahkan tak jarang menceritakan detail-detail kecil tentang pernikahannya dengan Rian kepada Dewi, berharap sang adik bisa belajar banyak dari kisah cintanya. Rian itu baik banget. Dek, kamu harus cari cowok kayak dia. Seringkali Momo berucap, dengan senyum merekah. Dewi hanya akan membalas dengan anggukan dan senyum misterius yang tidak pernah Momo sadari makna di baliknya. Hubungan harmonis antara Momo, Rian, dan Dewi bahkan sering menjadi perbincangan di antara teman-teman dan kerabat mereka. Kalian itu bertiga kayak magnet ya, nggak bisa jauh. Celetuk Bibi Sri, tetangga sebelah, suatu sore saat melihat mereka tertawa bersama di teras rumah. Momo hanya tersenyum bangga. Ia merasa telah memiliki segalanya. Suami yang mencintai, adik yang menyayangi, dan kehidupan yang sempurna. Tidak ada satupun keraguan yang terbersit di benaknya, tidak ada satupun firasat buruk yang mengusik tidur nyenyaknya. Suatu malam, saat Dewi menginap, mereka bertiga menghabiskan waktu di ruang keluarga. Rian sedang menjelaskan sebuah proyek properti terbarunya yang cukup menantang. Momo mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan pertanyaan. Sementara itu, Dewi duduk di sofa tunggal, menyimak pembicaraan mereka sambil sesekali melirik Rian dengan tatapan yang Momo kira adalah kekaguman seorang adik ipar pada kakak iparnya yang sukses. Wah, Kak Rian keren banget. Ya, aku juga pengin deh bisa sukses kayak kakak, ujar Dewi dengan mata berbinar. Rian hanya tersenyum tipis, pandangannya sekilas bertemu dengan Dewi, sebuah kilasan singkat yang tak Momo tangkap. Momo hanya melihat kebahagiaan murni dalam setiap interaksi mereka. Ia seringkali meminta Rian untuk mengantar dan menjemput Dewi jika adiknya membutuhkan tumpangan. Kasihan, Dek Dewi kalau harus naik angkutan umum malam-malam, pinta Momo kala itu. Rian selalu menyanggupi dengan senang hati, bahkan tak jarang ia akan membawakan Dewi makanan ringan atau minuman favorit adiknya. Nggak apa-apa, sayang. Kan sekalian lewat, jawab Rian, selalu dengan senyum yang menenangkan. Momo melihatnya sebagai bentuk kasih sayang seorang kakak ipar kepada adik istrinya, sebuah kebaikan hati yang semakin mengukuhkan citra Rian sebagai sosok pria sempurna di matanya. Momo terlalu sibuk menikmati keindahan rumah tangganya yang seolah tak bercelah. Ia terbuai dalam alunan melodi kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri, tanpa menyadari bahwa ada nada-nada sumbang yang mulai mengiringi, samar-samar, perlahan-lahan, dan tak terdeteksi. Senyum Rian memang selalu meneduhkan, tetapi di baliknya, ada rahasia yang tersembunyi rapat. Tatapan mata Dewi memang memancarkan keceriaan, tetapi di baliknya, ada ambisi yang tak terbaca. Momo, dalam kepolosan dan kepercayaannya yang mutlak, tak pernah sedikitpun membayangkan bahwa dua orang terpenting dalam hidupnya, dua orang yang paling ia percayai, tengah merajut benang-benang pengkhianatan di belakang punggungnya. Ia benar-benar bahagia dalam semu, terperangkap dalam fata morgana kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi pasir yang rapuh, menunggu saatnya untuk runtuh dan menghantamnya dengan kebenaran yang paling menyakitkan. Musim berganti, dan kebahagiaan Momo tetap terasa penuh, meski kini ada sedikit nada sumbang yang samar-samar. Awalnya, Momo mengira itu hanya bagian dari rutinitas pernikahan, atau mungkin karena beban pekerjaan Rian yang kian meningkat. Namun, lambat laun, perubahan itu kian kentara, seperti titik-titik gerimis yang perlahan berubah menjadi rintik hujan. Rian, suaminya yang selalu pulang tepat waktu, kini mulai sering terlambat. Awalnya hanya 15 menit, lalu setengah jam, kemudian 1 jam. Dalihnya selalu sama, rapat mendadak, klien rewel, atau jalanan macet parah. Momo, dengan segala kepercayaannya, selalu mengangguk dan tersenyum, menyambutnya di depan pintu dengan sepiring makan malam hangat. Tidak apa-apa, sayang. Pasti capek. Ya? Sini, aku pijat, ucap Momo dengan nada lembut, tanpa sedikit pun kecurigaan. Ia hanya merasa kasihan pada suaminya yang bekerja keras. Kebiasaan kecil Rian juga berubah. Dulu, setiap pulang,
Ponselnya selalu diletakkan begitu saja di meja ruang tamu, kadang bahkan tergeletak di samping bantal tidur mereka. Namun kini, ponsel itu seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Ia selalu memegangnya, bahkan saat makan malam. Ada kode sandi baru, dan ia tak lagi menggeser notifikasi yang muncul tanpa melihat siapa pengirimnya. Firasat aneh mulai menggelitik hati Momo. Ia mencoba menepisnya, mungkin Rian hanya lebih menjaga privasi kerjaannya. Tapi, mengapa harus seprivat itu dari istrinya sendiri? Rian, ponselmu bergetar terus. Kenapa tidak diangkat? Tanya Momo suatu malam, saat mereka sedang menonton film. Rian tersentak, refleks meraih ponselnya dan membalikannya. Oh, ini paling dari grup kantor. Sayang. Tidak penting, jawabnya cepat, tanpa menatap Momo. Ada sedikit kegugupan dalam suaranya yang tak luput dari perhatian Momo. Namun, ia memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh, tidak ingin dicap sebagai istri pencemburu. Perubahan sikap Rian juga terlihat dari intensitas sentuhan mereka yang berkurang. Dulu, Rian adalah pria yang ekspresif. Ia suka memeluk Momo dari belakang saat Momo memasak, atau mencium keningnya tiba-tiba saat mereka sedang bersantai. Kini, sentuhan-sentuhan itu menjadi langka, terasa hambar, seperti formalitas yang harus dijalani. Bahkan, frekuensi intim mereka pun menurun drastis. Ketika Momo mencoba mendekat, Rian seringkali beralasan lelah atau sakit kepala. Maaf, sayang, hari ini aku benar-benar capek. Besok ya, bisiknya, sambil memunggungi Momo di ranjang. Momo merasakan hampa, namun lagi-lagi ia mencoba memahami, berpikir bahwa mungkin tekanan kerja Rian memang sedang di puncak. Di sisi lain, ada sosok Dewi, adik Momo, yang juga mulai menunjukkan interaksi janggal dengan Rian. Interaksi mereka memang selalu akrab, namun belakangan ini, ada nuansa berbeda. Momo mengamati, suatu pagi saat Dewi menginap, ia mendapati Rian dan Dewi sedang tertawa di dapur saat Momo baru saja bangun tidur. Rian membisikkan sesuatu ke telinga Dewi, dan Dewi tertawa terbahak-bahak sambil memukul pelan lengan Rian. Itu adalah pemandangan yang Momo anggap biasa, sebuah keakraban antar ipar. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam tawa Dewi, yang lebih lepas dan manja dari biasanya, dan sorot mata Rian yang terlalu hangat untuk ukuran seorang kakak ipar. Apa yang lucu? Sih? Kok asyik banget berdua? Sapa Momo dengan senyum. Rian dan Dewi kompak terkesiap. Rian segera menjauh dari Dewi, seolah ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba tercipta di antara mereka. Oh, ini, sayang. Kak Dewi tadi cerita pengalaman konyolnya pas ospek dulu. Jawab Rian, suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dewi hanya mengangguk, namun pipinya sedikit merona. Momo tak terlalu memikirkannya. Baginya, itu hanyalah candaan biasa antara kakak ipar dan adik ipar. Namun, kejadian-kejadian kecil mulai menumpuk. Suatu kali, Momo melihat pesan masuk di ponsel Dewi saat ponsel itu tergeletak di meja makan. Sebuah notifikasi dari My Love dengan emoji hati merah. Momo terdiam sejenak. Ia tahu Dewi sedang dekat dengan seseorang, tapi ia belum pernah tahu siapa orangnya. Ia berniat menanyakan, namun Dewi keburu mengambil ponselnya. Beberapa hari kemudian, Momo tak sengaja mendengar percakapan telepon Dewi di kamar tamu. Suara Dewi terdengar pelan, seperti berbisik, namun Momo bisa menangkap beberapa kata kunci, nanti malam, hati-hati ya, dan, aku kangen. Momo berpikir itu adalah pacar baru Dewi, dan ia merasa senang adiknya menemukan kebahagiaan. Tapi, entah mengapa, ada perasaan tak nyaman yang merayapi hatinya. Puncaknya, suatu sore, Momo menemukan sebuah kotak permen favorit Rian yang ia letakkan di laci meja kerjanya, kini ada di dalam tas Dewi. Momo ingat betul, ia sengaja membelikan permen itu untuk Rian karena suaminya sedang stres dengan proyek barunya. Ia bertanya pada Rian, "Yang, permenmu mana? Kok tidak ada di laci?" Rian menjawab, "Oh, sudah habis, sayang. Aku makan semua." Namun, saat Momo memegang kotak permen di tas Dewi, ia yakin isinya masih utuh. Ia berusaha mengabaikannya, mungkin Rian memberikan permen itu pada Dewi. Tapi kenapa harus berbohong padanya? Momo mencoba untuk bersikap tenang. Ia bukan tipe wanita yang mudah curiga. Ia percaya pada Rian sepenuh hati, dan ia juga menyayangi adiknya, Dewi. Pikiran bahwa dua orang terpenting dalam hidupnya bisa mengkhianatinya,
adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam mimpinya yang paling buruk sekalipun. Ia mencari alasan rasional untuk setiap kejanggalan yang ia temukan. Rian sibuk, Dewi sedang jatuh cinta, permen itu hanya kebetulan. Namun, di dalam lubuk hatinya, gelombang keraguan mulai bergejolak. Tidurnya tak lagi pulas seperti dulu. Ia sering terbangun di tengah malam, memikirkan wajah Rian yang terlihat lelah namun aneh, atau tawa Dewi yang kini terasa janggal. Aura kebahagiaan semu yang dulu begitu pekat kini mulai menipis, digantikan oleh kabut tipis kecurigaan yang perlahan-lahan menyelimuti. Momo mulai merasakan dingin, meskipun ia berusaha keras untuk menghangatkan kembali hatinya dengan kenangan-kenangan manis pernikahannya. Ia belum tahu bahwa dingin itu adalah pertanda badai yang akan segera datang, badai yang akan menghancurkan fondasi kehidupannya hingga ke akar-akarnya. Firasat-firasat aneh yang sebelumnya hanya sekadar bisikan halus di benak Momo, kini mulai berubah menjadi gema yang semakin keras. Ia tak bisa lagi mengabaikannya. Setiap perubahan kecil dalam diri Rian, setiap gerak-gerik aneh Dewi, mulai terangkai menjadi pola yang meresahkan. Momo merasa seperti sedang mengumpulkan kepingan teka-teki, tanpa menyadari gambar mengerikan apa yang akan terbentuk di akhirnya. Suatu sore, saat Momo sedang membersihkan meja kerja Rian, ia menemukan nota pembayaran sebuah restoran mewah yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Tanggalnya menunjukkan malam saat Rian beralasan rapat mendadak dan pulang sangat larut. Momo memegang nota itu, pikirannya berputar. Rian tidak pernah berbohong tentang tempat makan mereka. Ia selalu jujur jika bertemu klien di luar. Tapi mengapa nota ini ada, dan mengapa ia tidak pernah menyebutkan restoran itu? Jantung Momo berdenyut lebih cepat. Sebuah pikiran buruk mulai menyusup, namun ia buru-buru menepisnya. Mungkin itu pertemuan dengan klien penting yang memang tidak perlu ia ketahui detailnya. Ia menyimpan nota itu, tetapi rasa penasaran dan kecurigaan sudah tertanam. Beberapa hari kemudian, ponsel Rian berdering saat ia sedang mandi. Momo melihat nama yang tertera di layar, Bos Andi. Momo tahu Rian punya atasan bernama Andi, jadi ia tidak curiga. Namun, Rian keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa, meraih ponselnya, dan langsung pergi ke teras untuk menerima panggilan. Suaranya terdengar pelan, seperti berbisik, dan ia sesekali melirik ke arah Momo di dalam rumah. Hal ini sangat tidak biasa. Rian tidak pernah seprivasi itu saat menerima panggilan telepon dari kantor. Momo mencoba mendengarkan, tapi yang ia dengar hanyalah gumaman tidak jelas dan tawa kecil Rian yang terasa asing di telinganya. "Siapa, Yang?" tanya Momo saat Rian masuk kembali. "Oh, itu dari Bos Andi, sayang. Soal proyek baru. Ada sedikit masalah teknis," jawab Rian, sambil menyeka rambutnya yang basah dengan handuk. Senyumnya seperti biasa, menenangkan, tapi kali ini terasa sedikit dipaksakan. "Kenapa harus bisik-bisik di luar?" goda Momo, mencoba mencairkan suasana. "Haha, biar tidak mengganggu kamu yang lagi fokus nonton TV," elak Rian, dan Momo hanya mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kecurigaan Momo semakin menguat saat ia menemukan rambut panjang yang bukan miliknya di jaket Rian. Rambut itu berwarna coklat terang, sementara rambut Momo hitam pekat. Jantung Momo mencelos. Ia ingat betul jaket itu dipakai Rian saat terakhir kali ia pulang larut malam. Ia meraih rambut itu, memelintirnya di antara jari-jarinya. Berbagai skenario buruk melintas di benaknya. Siapa pemilik rambut ini? Apakah Rian dengan wanita lain? Air mata Momo mulai menggenang, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia harus mencari tahu. Ia harus memastikan. Perilaku Rian semakin mencurigakan. Ia mulai sering mencari-cari alasan untuk pergi. Dulu, ia selalu antusias menghabiskan akhir pekan di rumah bersama Momo. Kini, tiba-tiba ada turnamen futsal kantor, reuni dadakan dengan teman SMA, atau kumpul-kumpul dengan klien di luar kota. Dalih-dalih itu semakin sering, dan kadang-kadang, detail ceritanya sedikit berbeda dari waktu ke waktu. Momo mencoba memancing dengan pertanyaan detail, dan Rian akan terlihat sedikit gelagapan sebelum memberikan jawaban yang terkesan buru-buru. "Rian, turnamen futsalmu kok sering sekali, sih?" tanya Momo suatu kali, sambil mencoba tersenyum. "Iya, sayang, lagi musimnya. Sekalian biar badan bugar," jawab Rian, sambil cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Sementara itu, interaksi antara Rian dan Dewi juga semakin mencolok.
setidaknya bagi mata Momo yang kini lebih peka. Suatu sore, Momo pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Rian dan Dewi sedang duduk sangat dekat di sofa ruang tamu, berbincang dengan suara pelan. Dewi dengan cepat menarik tangannya dari bahu Rian saat menyadari kehadiran Momo. Ekspresi wajah keduanya sekilas menunjukkan keterkejutan yang kemudian segera ditutupi dengan senyuman paksa. "Loh, Momo kok sudah pulang?" seru Dewi, matanya sedikit membesar. "Iya, Dek, kerjaan di kantor cepat selesai." "Kalian lagi ngobrol apa sih serius banget?" tanya Momo, mencoba terlihat santai, padahal ada sengatan aneh di hatinya. "Ini, Kak Rian lagi bantuin aku ngerjain tugas desain. Laptopku agak lemot, jadi pinjam laptop Kak Rian," jawab Dewi cepat, sambil menunjuk laptop Rian yang memang ada di pangkuannya. Rian hanya mengangguk, menyunggingkan senyum yang terasa kaku. Momo memperhatikan. Ada beberapa kali ia melihat Dewi mengirim pesan ke Rian saat Rian sedang bersama Momo. Dewi akan tersenyum tipis setelah membaca balasan Rian. Momo mencoba berpikir positif, mungkin itu hanya soal tugas atau urusan keluarga. Tapi, mengapa harus pesan pribadi dan bukan grup keluarga? Puncaknya, Momo tak sengaja melihat sebuah postingan di media sosial teman Rian. Sebuah foto Rian sedang makan di sebuah kafe, dengan latar belakang yang dikenali Momo sebagai tempat nongkrong favorit Dewi. Di meja yang sama, Momo melihat tangan seorang wanita yang memegang gelas kopi. Wanita itu mengenakan gelang manik-manik yang sangat familiar. Momo sangat yakin, itu adalah gelang favorit Dewi, yang selalu ia pakai. Jantung Momo berdebar kencang. Ia segera menghapus foto itu dari riwayat pencarian ponselnya, seolah berusaha menghapus apa yang baru saja ia lihat. Tidak mungkin, bisik Momo pada dirinya sendiri. Tidak mungkin Rian berselingkuh. Apalagi dengan Dewi. Pikiran itu terasa begitu absurd, begitu tidak masuk akal, sehingga ia bahkan tidak berani mengungkapkannya dalam hati. Momo berusaha menenangkan dirinya, mencari segala macam alasan logis. Mungkin Rian bertemu Dewi tidak sengaja. Mungkin Dewi pinjam gelang temannya. Mungkin itu hanya kebetulan. Namun, air mata yang sudah susah payah ia tahan, akhirnya luruh juga. Momo menangis dalam diam di kamar mandi, membiarkan air keran menutupi isakannya. Ia merasa hancur, bukan karena keyakinan penuh akan perselingkuhan, tetapi karena keraguan itu telah meracuni setiap sudut kebahagiaan yang ia miliki. Rasa tidak nyaman itu semakin besar, mencekiknya, membuatnya sesak. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tebing tipis, dan di bawahnya adalah jurang kehancuran yang tak terbatas. Ia tidak tahu siapa pelakunya, ia tidak berani membayangkan siapa sosok pihak ketiga itu. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Ia harus mencari tahu kebenaran. Harga dirinya sebagai seorang istri, dan keutuhan pernikahannya, kini dipertaruhkan. Malam itu, Momo tidak bisa tidur. Bayangan rambut coklat di jaket Rian, nota restoran mewah, tawa pelan Rian di telepon, dan terutama, gelang manik-manik Dewi di foto media sosial, berkelebat di benaknya seperti film horor yang terus berputar. Dadanya sesak, air mata terus mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Ia tak bisa lagi pura-pura buta, tak bisa lagi mencari alasan. Ada yang tidak beres, dan instingnya sebagai seorang wanita dan istri berteriak semakin kencang. Ia tahu, ia harus mencari bukti yang tak terbantahkan. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memastikan. Untuk dirinya sendiri. Pikirannya melayang pada satu hal, CCTV di rumah. Mereka memasangnya setahun yang lalu, sebagai bagian dari sistem keamanan modern yang Rian sendiri usulkan. Ada 2 kamera yang terpasang. Satu di ruang tamu, menghadap sofa dan pintu masuk, dan satu lagi di area dapur yang terhubung langsung dengan ruang makan. Namun, sekitar sebulan yang lalu, Rian pernah bilang bahwa CCTV itu rusak. "Sayang, CCTV kita kok mati ya lampunya? Kayaknya rusak deh," ucap Momo suatu sore kala itu, menunjuk lampu indikator yang tidak menyala. Rian dengan sigap menoleh. "Oh, iya, ya? Sepertinya ada masalah di sistemnya. Sayang, nanti aku panggil teknisi untuk periksa." Momo tak menaruh curiga. Rian memang selalu sigap dalam urusan rumah. Namun, sudah sebulan berlalu, dan Rian tak pernah menyebut-nyebut soal perbaikan CCTV itu lagi. Momo terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan kehidupan rumah tangga untuk mengingat detail kecil semacam itu. Tapi malam ini,
Detail itu tiba-tiba melesat ke pikirannya seperti kilat. Rusak? Benarkah rusak? Bisik Momo pada dirinya sendiri, sambil beranjak dari ranjang. Ia meraih ponselnya, mencari aplikasi untuk mengakses CCTV. Aplikasi itu masih terpasang. Namun setiap kali ia mencoba terhubung, yang muncul hanyalah pesan, connection error. Momo mendengus frustrasi. Mungkin memang benar rusak. Namun, dorongan kuat untuk melihat rekaman itu tak bisa dibendung. Otaknya terus berpikir. Bagaimana jika Rian berbohong? Bagaimana jika CCTV itu sebenarnya berfungsi? Perasaan cemas bercampur tekad mulai menguasai dirinya. Ia teringat percakapannya dengan sahabat karibnya, Dina, beberapa minggu lalu. Dina pernah menceritakan pengalaman temannya yang menemukan bukti perselingkuhan suaminya lewat rekaman CCTV rumah. Kalau sudah ada firasat, jangan cuma diam, Mo. Kadang mata kita bisa menipu, tapi rekaman itu tidak, kata Dina kala itu, yang kini terngiang jelas di telinga Momo. Momo teringat kotak penyimpanan DVR, digital video recorder, CCTV yang biasanya tersembunyi di dalam lemari televisi di ruang keluarga. Ia sering melihat Rian memeriksa kotak itu sesekali. Jika sistem aplikasinya rusak, mungkin rekaman manualnya masih tersimpan di sana. Dengan hati-hati, agar tidak membangunkan Rian yang sudah pulas di sampingnya, Momo menyelinap keluar kamar. Gelapnya ruang keluarga mencekam. Hanya cahaya rembulan yang menerobos jendela, menciptakan bayangan-bayangan menari di dinding. Jantung Momo berdebar kencang, suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan. Tangannya gemetar saat ia membuka lemari televisi. Di sudut paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan buku, ia menemukan sebuah kotak hitam kecil. Ini dia, DVR CCTV. Momo meraih kotak itu, membersihkan debu yang menempel, dan melihat ada port USB di bagian depannya. Ia ingat Rian pernah mengajarinya cara mencadangkan rekaman ke flash disk jika suatu saat dibutuhkan. Dengan tangan gemetar, ia mencari flash disk kosong yang biasanya tersimpan di laci meja kerjanya. Setelah menemukannya, ia kembali ke ruang keluarga, menghubungkan flash disk ke port USB DVR, dan menekan tombol copy yang ia ingat dari instruksi Rian dulu. Lampu indikator pada DVR berkedip-kedip, menandakan proses transfer data sedang berlangsung. Momo menahan napas, matanya tak berkedip menatap lampu kecil itu. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Pikirannya kalut. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Apakah ia akan menemukan bukti yang ia takutkan? Atau ia hanya akan menemukan rekaman kosong yang membuktikan bahwa kecurigaannya hanyalah delusi? Namun, ia tahu, tak peduli apapun yang terjadi, ia harus menghadapi kebenaran. Ia sudah terlalu lelah hidup dalam ketidakpastian. Setelah beberapa menit, lampu indikator berhenti berkedip. Proses transfer data selesai. Momo mencabut flash disk dengan hati-hati, lalu mengembalikan DVR ke tempat semula, memastikan semuanya terlihat tidak tersentuh. Ia bergerak secepat dan setenang mungkin, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Kembali ke kamar, ia melirik Rian yang masih terlelap. Ada rasa bersalah yang menusuk, namun ia segera menepisnya. Ia melakukan ini demi dirinya sendiri, demi kejelasan. Ia menyalakan laptopnya dengan cahaya redup, lalu memasukkan flash disk. Folder-folder dengan tanggal dan waktu muncul di layar. Jantung Momo berdegup semakin kencang, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Ia memilih folder yang paling baru, sekitar 2 minggu yang lalu, saat Rian mulai sering pulang larut dan Dewi juga sering menginap. Tangannya gemetar saat ia mengklik salah satu file video. Layar laptop menampilkan rekaman ruang tamu mereka. Kosong. Momo menghela napas, setengah lega, setengah kecewa. Ia terus membuka file satu persatu, menggesernya dengan cepat. Ada rekaman saat ia memasak di dapur, saat Rian pulang kerja, atau saat mereka duduk menonton TV. Semuanya normal, biasa saja. Namun, Momo tidak menyerah. Ia terus menggulir ke bawah, melewati tanggal-tanggal yang paling mencurigakan. Ia mencari rekaman pada malam-malam ketika Rian beralasan rapat mendadak dan pulang sangat larut. Atau saat Dewi menginap dan ia merasakan ada yang aneh dari interaksi mereka. Akhirnya, ia menemukan satu file video dengan tanggal dan waktu yang sangat spesifik. Senin malam, pukul 23.45 WIB, 2 minggu yang lalu. Malam itu, Rian beralasan ada rapat darurat dengan klien dari luar kota dan pulang hampir pukul 2 pagi. Dan malam itu, Dewi juga sedang menginap,
Beralasan ada tugas kuliah yang harus diselesaikan di dekat kampus Momo. Dengan tangan gemetar dan mata yang basah, Momo mengklik 2 kali file video tersebut. Layar laptop mulai memutar rekaman. Ini adalah titik balik utama. Ia tidak tahu apa yang akan disaksikannya, tapi ia sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Ia hanya berharap, apapun itu, ia punya kekuatan untuk menghadapinya. Napas Momo tertahan di tenggorokan. Jantungnya bergemuruh seperti genderang perang, mengalahkan setiap suara di ruangan itu, bahkan deru pendingin ruangan yang berbisik pelan. Layar laptop memancarkan cahaya redup, namun bagi Momo, sorotnya terasa membakar mata. File video yang ia pilih mulai berputar. Awalnya, rekaman itu menunjukkan ruang tamu yang sunyi, jam dinding berdetak pelan, dan sofa yang kosong. Momo melihat ke arah jam di layar, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Tepat seperti yang ia duga. Beberapa detik kemudian, pintu depan terbuka perlahan. Sosok Rian muncul, melangkah masuk dengan langkah ringan. Ia tidak terlihat lelah seperti yang sering ia tunjukkan saat pulang larut. Justru, ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang tidak pernah Momo lihat ketika Rian bersamanya setelah rapat penting itu. Rian langsung menuju sofa, menjatuhkan tas kerjanya. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengetik sesuatu. Beberapa saat kemudian, ia berdiri dan berjalan menuju dapur. Kamera CCTV di ruang tamu hanya menangkap sebagian punggungnya. Momo tahu, kamera lain di dapur pasti merekam lebih jelas. Tapi ia memilih untuk terus menyaksikan rekaman di ruang tamu, entah mengapa ada intuisi kuat yang menahannya. Lalu, sebuah bayangan muncul dari arah tangga. Dewi, adik kandung Momo. Ia turun perlahan, mengenakan piyama tidur berwarna pastel yang Momo belikan untuknya. Rambut hitamnya terurai panjang, dan wajahnya masih menunjukkan jejak kantuk. Momo melihat Dewi menguap kecil, lalu matanya menangkap siluet Rian di dapur. Senyum tipis mengembang di bibir Dewi. Jantung Momo berdetak semakin cepat, rasa tidak nyaman yang sebelumnya hanya samar kini mulai mengental menjadi bola es yang membekukan. Ia merasakan darahnya mengalir mundur, dingin di sekujur tubuh. Pikirannya berteriak, "Tidak, ini tidak mungkin." Dewi melangkah mendekati dapur. Dari rekaman, Momo bisa melihat Dewi menepuk pelan bahu Rian. Rian menoleh, dan senyumnya semakin lebar. Ia membalikkan badan sepenuhnya, menghadap Dewi. Yang terjadi selanjutnya adalah adegan yang menghantam Momo seperti palu godam raksasa. Rian tidak hanya tersenyum. Ia meraih pinggang Dewi, menariknya mendekat. Dewi tidak menolak. Sebaliknya, ia melingkarkan tangannya di leher Rian. Mereka berpelukan. Pelukan yang bukan pelukan seorang kakak ipar kepada adik iparnya. Ini adalah pelukan yang intim, penuh kehangatan, dan jelas-jelas ada rasa yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Air mata Momo langsung tumpah ruah, membanjiri pipinya, memburamkan pandangannya pada layar laptop. Ia mencoba menggosok matanya, ingin memastikan bahwa ia tidak salah lihat, bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Tapi gambaran di layar terlalu nyata, terlalu jelas untuk disangkal. Kemudian, Rian mendekatkan wajahnya ke wajah Dewi. Perlahan, bibir mereka bertemu. Ciuman. Ciuman itu tidak cepat atau canggung. Itu adalah ciuman yang lembut, penuh gairah, dan panjang. Ciuman antara sepasang kekasih. Dunia Momo runtuh dalam sedetik itu. Kepalanya terasa kosong, namun di saat yang sama dipenuhi ribuan pecahan kaca yang mengiris-iris otaknya. Tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya, hanya rintihan tertahan yang begitu menyakitkan. Ia mencengkeram erat bantal di sampingnya, seolah ingin meremas semua rasa sakit itu agar hilang. Ia melihat suaminya, belahan jiwanya, pria yang ia percaya sepenuh hati, mencium adiknya sendiri. Adiknya, Dewi, yang ia sayangi seperti darah dagingnya sendiri, yang ia lindungi sejak kecil, yang ia anggap sahabat terbaik. Rekaman itu terus berputar, kejam, tanpa ampun. Rian dan Dewi saling melempar senyum setelah ciuman itu. Senyum penuh arti yang membuat hati Momo hancur berkeping-keping. Mereka berbisik sesuatu, kemudian Rian mengusap pipi Dewi dengan sayang. Dewi menyandarkan kepalanya di dada Rian, dan Rian memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. Adegan itu, yang seharusnya menjadi milik Momo dan Rian, kini menjadi tontonan menyakitkan yang diperankan oleh suami dan adiknya sendiri. Momo merasa mual,
seperti ada yang merobek-robek isi perutnya. Rasa syok yang luar biasa melumpuhkannya. Ini tidak nyata. Ini pasti mimpi. Tapi air mata yang terus mengalir dan sesak di dadanya adalah bukti bahwa ini adalah kebenaran yang kejam. Tidak percaya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin orang yang tidur di sampingnya setiap malam, yang berjanji setia di depan Tuhan, melakukan ini? Dan dengan adiknya sendiri? Adik yang ia kenalkan, adik yang ia biarkan masuk ke dalam rumah tangganya, adik yang ia berikan kasih sayang tak terbatas. Ini adalah pengkhianatan ganda yang menghantamnya dari dua arah sekaligus. Rasa marah mulai membakar dari dalam. Marah pada Rian, atas kebohongannya, atas kemunafikannya. Marah pada Dewi, atas kebusukannya, atas pengkhianatan paling kejam yang bisa dilakukan seorang adik kepada kakaknya. Bagaimana bisa Dewi tega? Bagaimana bisa adiknya, yang selalu ia ajari arti kesetiaan dan kejujuran, melakukan hal serendah ini? Air matanya bercampur dengan amarah. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan laptop itu, ingin merobek-robek rekaman sialan itu. Tapi tubuhnya kaku, bibirnya keluh. Ia hanya bisa menangis, mengeluarkan semua rasa sakit dan kekecewaan yang tak terkira. Momo melihat mereka berdua akhirnya berpisah, Rian kembali ke ruang tamu dan Dewi kembali naik ke lantai atas. Momo menghentikan rekaman. Layar membeku pada gambar Rian yang sedang mematikan lampu ruang tamu, senyum tipis masih terukir di wajahnya. Senyum kemenangan seorang pengkhianat. Rasa dikhianati yang mendalam ini lebih buruk dari apapun yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia tidak hanya kehilangan suaminya, ia juga kehilangan adiknya. Dua pilar kehidupannya hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Momo merasa kosong, hancur lebur, tak berbentuk. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya, atau bagaimana ia harus menghadapi pagi esok. Seluruh kehidupannya yang sempurna ternyata hanyalah ilusi belaka, tarian bahagia di atas panggung kepalsuan. Matahari pagi mengintip dari celah tirai, namun cahayanya terasa seperti bara api yang membakar mata Momo. Ia tidak tidur semalaman. Matanya bengkak, kepalanya pening, dan seluruh tubuhnya terasa remuk redam. Flash disk berisi rekaman mengerikan itu masih tergeletak di samping laptop, menjadi saksi bisu atas kehancuran yang semalam menghantamnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, melihat seorang wanita yang ia kenal tapi tak lagi ia pahami. Wajahnya pucat pasi, namun di balik mata merahnya, kini ada nyala api yang membara, api kemarahan dan tekad. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Tidak, tidak akan pernah. Rian terbangun. Ia menggeliat, lalu melirik Momo yang sudah duduk di sofa kamar dengan pandangan kosong. Sayang, kok sudah bangun? Kenapa mukamu pucat sekali? Kamu sakit? Tanyanya, suaranya terdengar lembut dan penuh perhatian, seolah tidak ada dosa yang baru saja ia lakukan. Pura-pura khawatir itu membuat lambung Momo bergejolak. Bangunkan Dewi, ucap Momo, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ia tidak menatap Rian. Rian mengerutkan kening. Ada apa, sayang? Tumben sekali pagi-pagi begini menyuruh Dewi bangun. Bangunkan dia, ulang Momo, kali ini dengan nada yang lebih tegas, penuh penekanan, dan sorot matanya yang tajam akhirnya beralih ke Rian. Mata Rian sedikit membesar, menangkap ada sesuatu yang sangat tidak beres. Rian bangkit dari ranjang, namun langkahnya terasa berat. Ada aura ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Beberapa menit kemudian, Rian kembali bersama Dewi, yang tampak mengantuk dan sedikit kesal karena dibangunkan pagi-pagi. Ada apa sih, Kak Momo? Pagi-pagi sudah heboh, gerutu Dewi, sambil mengucek matanya. Ia berdiri di ambang pintu kamar, di samping Rian. Momo berdiri, mengambil flash disk dari meja, dan berjalan mendekat ke arah mereka. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan amarah yang membara. Ia mengacungkan flash disk itu di depan wajah Rian dan Dewi. Kalian tahu apa ini? Tanya Momo, suaranya rendah, nyaris berbisik, namun terdengar sangat mengancam. Rian dan Dewi saling pandang. Ada ekspresi kebingungan di wajah Dewi, sementara Rian terlihat sedikit gelisah, mencoba menutupi kegugupannya. Itu flash disk biasa, sayang. Kenapa? Tanya Rian, mencoba mempertahankan ketenangan. Dewi mengangguk setuju. Iya, Kak. Kenapa, sih? Tiba-tiba, Momo melemparkan flash disk itu ke arah Rian.
Benda kecil itu menghantam dada Rian dan jatuh ke lantai. Itu bukti kebusukan kalian, bentak Momo, suaranya pecah, berubah menjadi teriakan yang menusuk. Air matanya kembali tumpah, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata amarah dan kecewa yang memuncak. Rekaman CCTV itu. Rekaman kalian berdua, suami dan adikku sendiri. Kata-kata itu menghantam Rian dan Dewi seperti sambaran petir. Wajah Rian yang tadinya tenang langsung memucat, matanya membelalak kaget. Dewi terkesiap, tubuhnya menegang, dan ekspresinya berubah drastis dari kantuk menjadi syok dan ketakutan yang kentara. Mereka berdua terdiam, terpaku, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kenapa diam? Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu apa-apa? Kalian pikir aku tidak melihat apa yang kalian lakukan di belakang punggungku? Momo terus berteriak. Suaranya bergetar hebat. Kalian bercumbu. Kalian berpelukan. Di rumah ini, di rumah yang aku bangun dengan cinta dan kepercayaan. Rian adalah orang pertama yang bereaksi. Momo, tunggu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sayang, ada kesalahpahaman. Aku bisa jelaskan. Rian mencoba mendekat, namun Momo mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. Kesalahpahaman? Rekaman itu tidak mungkin salah paham. Rian, mata kepalaku sendiri melihat kalian. Momo menunjuk ke arah Dewi. Dan kamu, Dewi, adikku sendiri, darah dagingku. Bagaimana bisa kamu setega ini? Aku membesarkanmu, menyayangimu, memberimu segalanya. Dan ini balasanmu? Dewi akhirnya bersuara, suaranya bergetar ketakutan. Kak Momo, maafkan aku, Kak, aku tidak bermaksud. Ia mencoba meraih tangan Momo, namun Momo menepisnya kasar. Tidak bermaksud? Kalian berdua sudah menipuku berbulan-bulan. Kalian mengkhianati kepercayaanku. Kalian menginjak-injak harga diriku. Apakah kalian tahu betapa sakitnya ini? Momo menatap Rian, air mata membasahi pipinya. Aku menganggapmu segalanya, Rian. Aku mempercayaimu melebihi diriku sendiri. Dan kamu? Ia tidak bisa melanjutkan, terlalu sakit untuk diucapkan. Rian mencoba membela diri. Aku khilaf, Momo. Aku tidak sengaja. Dewi yang duluan mendekatiku, aku bersumpah. Ia menuding Dewi, mencoba melempar kesalahan. Ucapan Rian membuat amarah Momo meledak lagi. Jangan kau salahkan adikku. Kalian berdua sama-sama bajingan. Kamu, suami tidak tahu diri. Dan kamu, adik yang tidak tahu malu. Dewi menangis tersedu-sedu. Kak Momo, jangan bilang begitu. Aku cinta Kak Rian. Kak, aku tidak bisa menahannya. Pengakuan Dewi bagaikan pisau yang menusuk jantung Momo untuk kesekian kalinya. Cinta? Jadi ini bukan hanya sekadar kesalahan satu malam? Ini adalah perasaan yang mereka kembangkan di belakang punggungnya? Hancur sudah semua sisa-sisa harapan Momo. Cinta? Kamu mencintai suami kakakmu sendiri? Apakah kamu tidak punya hati nurani, Dewi? Apakah kamu lupa siapa yang membantumu saat susah? Siapa yang selalu ada untukmu? Momo berteriak pada Dewi, air mata membasahi wajahnya. Dan kamu, Rian, kau bilang mencintaiku. Kau bersumpah sehidup semati. Apakah itu semua hanya sandiwara? Rian mencoba merangkul Momo, tapi Momo mendorongnya sekuat tenaga. Jangan sentuh aku. Kalian berdua menjijikkan. Aku tidak sudi melihat wajah kalian lagi. Perdebatan sengit itu memenuhi ruangan. Rian mencoba menjelaskan dengan alasan-alasan klise tentang kehilafan dan godaan. Dewi hanya bisa menangis dan meminta maaf. Namun air matanya tidak lagi mampu menyentuh hati Momo. Nyeri dan amarah sudah terlalu dalam. Aku sudah memutuskan, ucap Momo, suaranya tiba-tiba tenang, namun penuh kekuatan yang menakutkan. Ia menatap bergantian antara Rian dan Dewi, mata mereka merah dan bengkak. Aku tidak bisa lagi hidup dengan pengkhianat. Aku akan menggugat cerai. Dan kamu, Dewi, Momo beralih menatap adiknya, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jangan pernah sebut aku kakakmu. Kalian berdua sudah mati bagiku. Ucapan, menggugat cerai, membuat Rian dan Dewi terkesiap lagi.
Ekspresi syok dan ketidakpercayaan terpancar jelas di wajah mereka. Momo, jangan begini, sayang. Jangan terburu-buru. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku janji akan berubah. Rian memohon, suaranya panik. Terlambat, Rian. Semua sudah berakhir. Kepercayaanku sudah hancur. Hatiku sudah mati, jawab Momo dingin. Ia mengambil ponselnya, dan tanpa ragu, menelepon orang tuanya. Ayah, ibu, aku ingin cerai dari Rian. Dia selingkuh dengan Dewi. Tangis histeris Dewi meledak. Rian mencoba meraih ponsel Momo, namun Momo menghindar. Momo menunjukkan kekuatan dan keputusannya yang bulat. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan dirinya. Ia akan bangkit, meski harus melewati api neraka. Konfrontasi ini adalah langkah pertamanya menuju kebebasan, meski dengan harga yang sangat mahal. Telepon dari Momo pada pagi hari itu menghancurkan ketenangan keluarga besarnya seperti bom atom. Ayah dan ibu Momo, yang selalu bangga dengan pernikahan Momo dan Rian, syok bukan kepalang. Ibu langsung menangis histeris, tak percaya putri kesayangannya dikhianati, apalagi oleh adik kandungnya sendiri. Ayah, dengan wajah mengeras menahan marah dan malu, segera memerintahkan mereka datang ke rumah orang tua Momo siang itu juga. Pertemuan keluarga besar yang seharusnya penuh kehangatan, kini berubah menjadi meja hijau tanpa hakim, hanya berisi hati yang terluka dan kemarahan yang membara. Momo tiba di rumah orang tuanya dengan langkah gontai namun tatapan mata yang penuh tekad. Di sana, sudah ada ayah dan ibu, serta paman dan bibi dari pihak Momo yang ikut hadir sebagai penengah dan pendukung moral. Rian dan Dewi datang beberapa saat kemudian, dengan wajah tertunduk lesu dan mata sembab. Dewi tak berani menatap Momo, sementara Rian sesekali mencuri pandang ke arah Momo, tatapan penuh penyesalan yang Momo anggap sebagai sandiwara murahan. Jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi, Rian? Bentak ayah Momo, suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu. Rian tergagap, mencoba menjelaskan versinya yang penuh pembenaran diri dan sedikit menyalahkan Dewi. Saya hilaf. Yah, saya tidak bermaksud menyakiti Momo. Dewi yang... Cukup, potong Momo tajam. Jangan coba salahkan Dewi sendirian, Rian. Kalian berdua sama-sama bersalah. Kalian sama-sama menikmati pengkhianatan ini. Momo kemudian menatap Dewi dengan mata berkaca-kaca. Dan kamu, Dewi, apakah kamu tidak pernah memikirkan perasaan kakakmu? Apa yang kurang dariku selama ini? Dewi hanya bisa menangis, sesekali merengek meminta maaf. Namun, bagi Momo, permintaan maaf itu terasa kosong, tak sebanding dengan luka menganga yang telah mereka torehkan. Ibu Momo tak henti-hentinya menangis, meratapi nasib putrinya dan juga tindakan Dewi yang mencoreng nama baik keluarga. Paman dan bibi hanya bisa menggelengkan kepala, terkejut dengan kebenaran pahit yang baru saja mereka dengar. Momo sudah memutuskan, ucap ayah Momo dengan suara berat, setelah perdebatan sengit berlangsung berjam-jam. Dia akan menggugat cerai Rian. Sontak, Rian mengangkat kepala, matanya membelalak panik. Jangan, yah, jangan, Momo. Beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan membuktikan cintaku padamu. Rian mencoba meraih tangan Momo, namun Momo menepisnya. Kesempatan? Aku sudah memberimu kesempatan selama 3 tahun pernikahan kita, Rian. Dan kamu membalasnya dengan menusukku dari belakang, bersama adikku sendiri, balas Momo dingin. Tidak ada lagi kesempatan. Hatiku sudah mati untukmu. Proses perceraian dimulai dengan penuh drama. Rian tidak ingin bercerai. Ia terus-menerus memohon, mengirim pesan, menelepon Momo, bahkan mendatangi kantor Momo untuk meminta maaf dan berjanji akan berubah. Ia bahkan mencoba melibatkan teman-teman dekat mereka untuk membujuk Momo. Namun, tekad Momo sudah bulat. Ia sudah terlalu sakit, terlalu hancur untuk kembali ke pelukan pengkhianat. Setiap permohonan Rian hanya semakin menguatkan keputusannya. Ia melihat Rian bukan lagi sebagai suami yang dicintai, melainkan sebagai sosok yang telah merusak kepercayaannya dan menghancurkan mimpinya. Aku sudah memikirkan ini matang-matang, ujar Momo kepada pengacaranya, seorang wanita parubaya yang tegas dan berempati. Aku tidak ingin ada harta gono gini yang dipersulit, aku hanya ingin bercerai secepatnya dan hidup tenang. Rumah ini, biar aku yang ambil. Sisanya, ambil saja semua.
Momo tahu, rumah itu adalah satu-satunya peninggalan yang ia ingin pertahankan, sebagai simbol bahwa ia bisa berdiri sendiri. Persidangan perceraian berlangsung alot. Rian terus-menerus menunda, mencari celah hukum, dan bahkan mencoba menyangkal bukti perselingkuhan yang Momo miliki. Ia berdalih bahwa rekaman CCTV itu tidak valid atau hasil rekayasa. Namun, Momo tidak gentar. Dengan bantuan pengacaranya, ia menyajikan bukti-bukti lain yang mendukung, seperti nota restoran, kesaksian beberapa teman yang melihat keanehan dalam perilaku Rian, dan bahkan keterangan dari beberapa rekan kerja Rian yang sempat melihat Rian sering berduaan dengan Dewi di luar jam kantor. Setiap kali Rian mencoba berbohong di depan hakim, Momo hanya menatapnya dengan pandangan tajam, penuh kecewa dan jijik. Puncaknya, rekaman CCTV yang disimpan Momo menjadi bukti pamungkas. Saat rekaman itu diputar di hadapan majelis hakim dan pengacara kedua belah pihak, Rian terdiam. Wajahnya memucat pasi, tak mampu membantah lagi. Sementara Dewi, yang juga dihadirkan sebagai saksi, hanya bisa tertunduk dan menangis sesenggukan. Kebenaran yang selama ini mereka tutupi, kini terbongkar di hadapan semua orang. Media sosial keluarga besar pun heboh. Berita perceraian Momo dan Rian, ditambah dengan isu perselingkuhan Rian dengan Dewi, menyebar seperti api. Beberapa teman Momo yang dulu sering memuji keharmonisan rumah tangganya, kini berbalik memberikan dukungan penuh. Ada yang menyayangkan, ada yang marah, namun sebagian besar memuji keberanian Momo. Momo memang merasakan sakit yang luar biasa selama proses ini. Setiap kali ia harus mengingat kembali pengkhianatan itu, hatinya terasa terkoyak. Namun, di balik rasa sakit itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Ia tidak ingin terpuruk. Ia tidak ingin membiarkan mereka, Rian dan Dewi, melihatnya hancur. Ini adalah pertarungan untuk harga dirinya, untuk masa depannya. Ia harus kuat. Setiap malam, ia akan menangis sendiri di dalam kamarnya yang sepi, melepaskan semua beban dan rasa sakit. Namun, setiap pagi, ia akan bangun, menatap cermin, dan mengatakan pada dirinya sendiri, "Kamu kuat, Momo. Kamu bisa melewati ini." Ia mulai kembali berolahraga, melakukan yoga, dan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Ia juga mencari dukungan dari sahabat-sahabatnya yang setia, yang tak henti-hentinya memberikan semangat. Beberapa bulan berlalu, dan palu hakim akhirnya diketuk. Perceraian Momo dan Rian resmi diputuskan. Hak asuh rumah jatuh ke tangan Momo, sesuai keinginannya. Ia merasa lega, seperti beban raksasa yang selama ini menindih dadanya terangkat begitu saja. Ini adalah akhir dari sebuah babak yang penuh penderitaan, dan awal dari lembaran baru yang ia yakini akan lebih baik. Meskipun hatinya masih berdarah, Momo memilih untuk tidak menyerah pada kepedihan. Ia telah menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang memiliki harga diri, yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Keputusan untuk bercerai ini adalah simbol dari kekuatan Momo dalam menghadapi badai hidup. Ia tidak memilih jalan yang mudah, tidak memilih untuk bertahan dalam hubungan toksik demi status atau pandangan orang. Ia memilih untuk membebaskan dirinya, meski harus melalui jalan yang terjal dan penuh air mata. Proses perceraian ini, betapapun pahitnya, telah menempa Momo menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berani. Setelah palu perceraian diketuk, hati Momo terasa lega sekaligus hampa. Satu pertempuran telah usai, namun perang batin belum sepenuhnya reda. Kini, tiba saatnya Momo menghadapi satu lagi pilar yang runtuh dalam hidupnya, hubungannya dengan Dewi. Bukan lagi sebagai seorang kakak yang melindungi, melainkan sebagai seseorang yang harus menegakkan keadilan dan prinsip hidup, bahkan kepada darah dagingnya sendiri. Sejak konfrontasi di rumah orang tua mereka, Momo belum lagi berbicara langsung dengan Dewi. Dewi terus-menerus mencoba menghubunginya melalui telepon atau pesan singkat, memohon maaf dan menjelaskan penyesalannya. Namun, Momo tak pernah membalas. Luka yang ditorehkan Dewi terlalu dalam, pengkhianatan itu terlalu pahit untuk dimaafkan begitu saja, apalagi dilupakan. Ibu Momo sempat mencoba menjadi mediator. "Mo, bagaimanapun juga, Dewi itu adikmu. Dia sudah menyesal sekali. Mau sampai kapan kamu seperti ini?" pinta ibu suatu sore, raut wajahnya tampak menua karena beban masalah keluarga ini. Momo menatap ibunya. "Ibu, aku tahu dia adikku. Tapi apa yang dia lakukan, itu bukan kesalahan biasa. Dia tidak hanya menghancurkan rumah tanggaku, dia menghancurkan kepercayaanku. Dia menghancurkan gambaran adik yang selama ini aku miliki.
Suara Momo bergetar, menahan gejolak emosi. Aku perlu waktu. Dan dia perlu merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Momo tahu, ia tidak bisa membiarkan Dewi lolos begitu saja tanpa memahami betapa seriusnya pengkhianatan ini. Ia tidak ingin melihat Dewi mengulang kesalahan yang sama di masa depan, atau tumbuh menjadi pribadi yang egois dan meremehkan perasaan orang lain. Ia harus membuat pelajaran untuk adiknya. Langkah pertama yang Momo ambil adalah memutus semua jalur komunikasi langsung dengan Dewi. Ia memblokir nomor telepon Dewi, menghapus semua akun media sosial adiknya, dan meminta teman-teman terdekatnya untuk tidak lagi menghubungkannya dengan Dewi. Ini adalah keputusan yang berat, sebab Momo sangat mencintai adiknya. Namun, ia tahu ini perlu dilakukan demi proses penyembuhannya sendiri, dan demi Dewi agar benar-benar merasakan kehampaan akibat perbuatannya. Kemudian, Momo meminta ayah dan ibu untuk menyampaikan pesan darinya kepada Dewi. "Sampaikan pada Dewi," kata Momo pada ayahnya, dengan suara tegas dan mata berkaca-kaca, "bahwa aku tidak ingin melihatnya di rumah ini lagi untuk sementara waktu. Biarkan dia merenungi perbuatannya sendiri. Dan katakan padanya, bahwa kepercayaan itu seperti kertas. Sekali diremas, tidak akan bisa kembali mulus seperti semula. Meskipun ia meminta maaf 1000 kali, bekas remasan itu akan selalu ada." Pesan itu disampaikan, dan reaksi Dewi adalah tangis histeris. Ia memang merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun penolakan total dari Momo, ditambah dengan pengusiran sementara dari rumah keluarga, benar-benar menghantamnya. Dewi terpaksa pindah dan tinggal sementara di rumah salah satu temannya di luar kota, menjauh dari lingkungan yang terus mengingatkannya pada kesalahannya. Ini adalah konsekuensi yang Momo harapkan, rasa sakit akibat kehilangan yang setimpal dengan rasa sakit yang ia derita. Momo juga mengambil langkah lain yang lebih personal. Ia menghapus semua foto dan kenangan kebersamaan dengan Dewi di ponselnya, laptopnya, dan album foto fisiknya. Setiap kali melihat wajah Dewi, rasa sakit akibat pengkhianatan itu kembali muncul. Ia perlu membersihkan diri dari semua pengingat yang menyakitkan. Tindakan ini, meskipun terasa kejam, adalah bagian dari proses pemulihan Momo untuk menjaga kewarasan dan stabilitas emosinya. Di sisi lain, Momo juga mengambil sikap tegas terhadap Rian. Ia tidak lagi peduli dengan nasib Rian setelah perceraian. Ia menyerahkan semua urusan itu kepada pengacaranya dan tidak pernah lagi mau bertemu atau berbicara langsung dengannya. Momo menegaskan bahwa ia tidak akan mencari-cari nafkah tambahan dari Rian dan tidak akan memperpanjang konflik. Ia hanya ingin putus hubungan total dan fokus pada hidupnya sendiri. Momo tahu bahwa apa yang ia lakukan pada Dewi mungkin terlihat keras di mata orang lain. Ada bisikan-bisikan dari kerabat yang merasa Momo terlalu kejam, atau menyarankan agar ia segera memaafkan adiknya. Namun, Momo tidak menggubrisnya. Ia tahu batas kesabarannya, dan batas toleransinya terhadap pengkhianatan. Bagi Momo, memaafkan bukan berarti melupakan dan membiarkan tanpa konsekuensi. Dewi harus merasakan akibat dari pilihan buruknya, agar ia bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ada kalanya, di malam hari yang sepi, Momo merasa sangat merindukan Dewi. Merindukan tawarnya adiknya, merindukan obrolan ringan mereka, merindukan pelukan hangat yang dulu selalu Dewi berikan. Rasa sakit ini bercampur dengan rasa bersalah karena harus menghukum darah dagingnya sendiri. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, Momo akan mengingat kembali rekaman CCTV itu, mengingat kembali bagaimana Dewi dengan santai mencium suaminya. Dan rasa sakit itu akan berubah menjadi tekad yang lebih kuat. Ia ingin Dewi tahu bahwa kepercayaan yang dihancurkan butuh waktu yang sangat lama untuk dibangun kembali, jika memang bisa. Ia ingin Dewi tahu bahwa perselingkuhan bukanlah main-main, apalagi dengan orang terdekat. Ini adalah tentang menegakkan keadilan bukan hanya di mata hukum, tetapi juga di mata hati dan prinsip hidup. Momo memilih jalan ini bukan karena dendam, melainkan karena ia percaya bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan Dewi harus bertanggung jawab atas tindakannya. Bab ini adalah tentang rasa sakit Momo karena harus menghukum orang yang ia sayangi, namun di balik itu, ada prinsip kuat yang ia tegakkan. Nilai kejujuran dan kesetiaan tidak bisa ditawar. Ini adalah pelajaran pahit, bukan hanya untuk Dewi, tetapi juga untuk Momo sendiri, tentang batasan kasih sayang dan pentingnya menjaga diri dari pengkhianatan. Setelah badai dahsyat itu, kehidupan Momo memang porak-poranda. Rumah tangga yang ia banggakan hancur lebur,
dan ikatan darah yang selama ini ia junjung tinggi putus begitu saja. Namun, di tengah puing-puing kehancuran itu, Momo menemukan kekuatan yang tak ia duga sebelumnya. Ia menolak untuk tenggelam dalam kesedihan atau membiarkan dirinya menjadi korban abadi. Ini adalah babak baru, babak di mana Momo bangkit dari keterpurukan, selangkah demi selangkah. Minggu-minggu pertama setelah perceraian adalah masa-masa yang sangat berat. Malam-malam yang dulu diisi tawa kini terasa sunyi mencekam. Rumah yang dulunya hangat kini terasa dingin dan luas. Momo sering terbangun di tengah malam, menangis tanpa suara, meratapi nasibnya. Trauma pengkhianatan itu terus membayangi, menyebabkan ia sulit tidur dan kehilangan nafsu makan. Ia merasa seperti ada lubang menganga di dadanya, sebuah kehampaan yang tak bisa diisi. Namun, Momo memiliki jaring dukungan yang kuat. Sahabat-sahabat setianya, terutama Dina, tak pernah absen mendampinginya. Mereka bergantian datang ke rumah Momo, membawakannya makanan, menemaninya mengobrol sampai larut, atau sekadar memeluknya erat tanpa berkata apa-apa. "Kamu tidak sendiri, Mo. Kami ada di sini untukmu," kata Dina suatu hari, saat Momo sedang berada di titik terendah. Kata-kata sederhana itu menjadi jangkar yang menahan Momo, agar tidak hanyut dalam keputusasaan. Orang tua Momo, meskipun awalnya terkejut dan sedih, kini juga menjadi benteng utamanya. Ibu sering datang menjenguk, memasakkan makanan kesukaan Momo, dan membujuknya untuk makan. Ayah, dengan caranya yang kalem, selalu mengingatkan Momo untuk kuat dan tidak menyerah. Hidup itu seperti roda, nak. Ada kalanya di bawah, tapi pasti akan berputar ke atas lagi. Nasihat ayah memberikan Momo harapan. Momo tahu ia harus melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus-menerus larut. Langkah pertama yang ia ambil adalah mencari bantuan profesional. Ia mulai rutin mengunjungi psikolog. Sesi-sesi terapi itu menjadi wadah bagi Momo untuk meluapkan semua emosi negatif yang selama ini ia pendam. Marah, kecewa, sedih, bahkan rasa bersalah. Psikolog membantunya memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah salahnya, dan bahwa perasaan-perasaan itu valid. Ia belajar cara mengelola trauma, menghadapi trigger, dan membangun kembali rasa percaya diri yang sempat hancur. Penting untuk memvalidasi perasaanmu, Bu Momo, kata psikolognya. Berikan dirimu waktu untuk berduka, tapi jangan biarkan duka itu mendefinisikan siapa dirimu. Momo juga mulai menfokuskan energi pada hal-hal positif. Ia kembali menekuni hobinya yang sempat terbengkalai, melukis. Kanvas-kanvas kosong kini diisi dengan goresan kuas penuh warna, meluapkan setiap emosi yang ia rasakan. Setiap coretan adalah terapi, setiap warna adalah ungkapan. Ia juga mendaftar kelas yoga dan meditasi. Gerakan-gerakan lembut dan latihan pernapasan membantunya menenangkan pikiran yang kalut dan menemukan kedamaian batin. Di kantor, Momo menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia bekerja lebih keras, mengambil proyek-proyek baru, dan membuktikan dirinya sebagai karyawan yang kompeten dan berprestasi. Kesibukan itu membantunya mengalihkan pikiran dari rasa sakit dan fokus pada tujuan baru. Ia menyadari bahwa ia punya nilai, ia punya kemampuan, dan ia tidak perlu seorang pria untuk menjadi lengkap. Karirnya menjadi salah satu sumber kekuatan dan kebanggaan barunya. Perlahan tapi pasti, senyum di wajah Momo mulai kembali merekah. Bukan senyum semu seperti dulu, melainkan senyum tulus yang memancarkan kekuatan dan ketenangan. Ia mulai bisa tertawa lepas lagi bersama teman-temannya, bahkan sesekali bisa membicarakan mantan suaminya tanpa merasakan sakit yang menusuk. Memang, luka itu masih ada, namun kini ia mampu hidup berdampingan dengannya, tidak lagi dikuasai olehnya. Momo juga mulai membangun lingkaran pertemanan baru. Ia bergabung dengan komunitas relawan, menyalurkan energinya untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang hebat dengan kisah hidup yang beragam, yang memberinya perspektif baru tentang arti kekuatan dan ketahanan. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Rumahnya, yang dulu terasa dingin, kini kembali ia hias dengan sentuhan-sentuhan personal yang mencerminkan semangat barunya. Ia menanam bunga-bunga di taman, mengubah tata letak furnitur, dan menciptakan suasana yang lebih cerah dan segar. Rumah itu bukan lagi istana impian yang runtuh, melainkan simbol kebangkitan dirinya. Momo belajar untuk mencintai dirinya sendiri lagi. Ia memanjakan diri dengan hal-hal kecil, seperti membaca buku di kafe, mencoba resep masakan baru,
atau sekadar menikmati waktu sendirian di sore hari sambil menyeruput teh hangat. Ia merawat dirinya, baik fisik maupun mental. Proses penyembuhan ini bukanlah garis lurus. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat down, namun ia selalu berhasil bangkit kembali. Ia belajar untuk lebih fleksibel, lebih sabar pada dirinya sendiri, dan lebih menghargai setiap langkah kecil menuju kesembuhan. Ini adalah babak di mana Momo menemukan kembali dirinya. Ia adalah bukti nyata bahwa keterpurukan bisa menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Dari abu kehancuran, Momo terlahir kembali, seperti burung phoenix yang mengepakkan sayapnya tinggi-tinggi, siap menyambut lembaran hidup yang baru dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Waktu terus berjalan, membawa Momo semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Luka-luka memang tak bisa hilang sepenuhnya. Namun kini ia mampu melihatnya sebagai bekas luka yang menguatkan, bukan lagi sebagai luka menganga yang terus berdarah. Proses penyembuhan Momo telah mencapai puncaknya, mengantarkannya pada sebuah fase yang lebih dalam, belajar memaafkan. Memaafkan, bagi Momo, bukanlah berarti melupakan apa yang terjadi. Ia tidak akan pernah melupakan pengkhianatan Rian dan Dewi. Memaafkan adalah sebuah proses membebaskan dirinya sendiri dari belenggu amarah, dendam, dan kepahitan yang selama ini mengikatnya. Ia menyadari, selama ia masih menyimpan kebencian, ia adalah tawanan dari masa lalunya sendiri. Kebahagiaan sejati tak akan bisa ia raih jika hatinya masih dipenuhi racun. Proses ini tidaklah mudah. Ada hari-hari di mana kenangan buruk tiba-tiba muncul, memicu kembali rasa sakit dan kemarahan. Terutama ketika ia melihat pasangan lain yang harmonis, atau mendengar cerita tentang adik dan kakak yang saling menyayangi. Namun, Momo kini memiliki strategi baru. Ia tidak lagi menekan perasaan itu. Ia membiarkannya datang, merasakannya, lalu melepaskannya perlahan. Ia menerapkan ajaran psikolognya, perasaan itu seperti awan di langit, Bu Momo. Biarkan dia lewat. Jangan mencoba memeganginya. Momo mulai merefleksikan kembali kejadian itu dari sudut pandang yang lebih luas. Ia tidak membenarkan perbuatan mereka, tetapi ia mulai mencari hikmah di balik semua penderitaan yang ia alami. Ia menyadari bahwa pengalaman pahit itu telah membentuknya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Dulu, ia adalah wanita yang polos, yang terlalu mudah percaya, dan sedikit bergantung pada orang lain. Kini, ia adalah sosok yang mandiri, tegar, dan memiliki intuisi yang lebih tajam. Ia belajar tentang kekuatan diri yang sesungguhnya. Bahwa ia bisa bertahan bahkan ketika dunia seolah runtuh. Ia menemukan bahwa sumber kebahagiaannya bukan berasal dari Rian atau dari hubungannya dengan Dewi, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia mampu bangkit dari keterpurukan, membangun kembali hidupnya dari nol, dan menemukan kebahagiaan sejati yang bukan semu. Pengalaman ini juga mengajarkan Momo pentingnya seleksi orang di sekitar. Ia menjadi lebih hati-hati dalam memberikan kepercayaan, namun tidak lantas menjadi curigaan pada semua orang. Ia belajar untuk mengidentifikasi tanda-tanda merah, untuk lebih peka terhadap dinamika hubungan, dan untuk menghargai orang-orang yang tulus mencintainya tanpa pamrih. Lingkaran pertemanannya menjadi lebih kecil, namun lebih berkualitas. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli dan mendukungnya, bukan yang hanya memanfaatkan kebaikannya. Momo juga menemukan keberanian untuk memulai lembaran baru. Ia tidak lagi takut akan kesendirian. Ia tidak terburu-buru mencari pengganti Rian, atau memaksakan diri untuk memperbaiki hubungannya dengan Dewi. Ia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri, pada pertumbuhan pribadinya, dan pada tujuan-tujuan barunya. Ia percaya, jika memang ada takdir baik, semuanya akan datang pada waktunya, tanpa perlu dipaksa. Suatu sore, saat Momo sedang berada di sebuah kafe, ia tak sengaja melihat Rian dari kejauhan. Rian terlihat lebih kurus dan raut wajahnya tampak murung. Ada rasa aneh yang muncul di hati Momo, bukan lagi amarah yang membakar, melainkan semacam rasa iba yang samar. Ia tidak mendekat, hanya mengamati dari jauh. Rian seolah tidak menyadari keberadaan Momo. Momo hanya menarik napas, lalu melanjutkan minumannya. Ia menyadari bahwa ia sudah tidak lagi merasakan sakit yang sama ketika melihat Rian. Itu adalah sebuah kemajuan besar. Beberapa bulan kemudian, Momo menerima sebuah surat dari Dewi. Surat itu panjang, ditulis tangan, dan penuh dengan permohonan maaf. Dewi menceritakan bagaimana ia belajar dari kesalahannya,
bagaimana ia sangat merindukan Momo, dan bagaimana ia berharap suatu hari nanti Momo bisa memaafkannya. Momo membaca surat itu berkali-kali. Air matanya menetes, bukan karena kesedihan, melainkan karena ia melihat kejujuran dan penyesalan yang tulus dari adiknya. Momo tahu ia belum siap untuk sepenuhnya menerima Dewi kembali dalam hidupnya, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Namun, ia merasakan sebuah kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit memaafkan. Bukan memaafkan perbuatan, tapi memaafkan orangnya, demi kedamaian hatinya sendiri. Ia tidak membalas surat itu, namun ia tidak lagi menghapusnya. Itu adalah langkah kecil, namun signifikan, menuju penyembuhan total. Kini, Momo adalah sosok yang berbeda. Ia adalah wanita karir yang sukses, sering diundang sebagai pembicara untuk seminar-seminar tentang resilience dan pemberdayaan wanita. Kisahnya, meskipun pahit, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia berbagi pengalamannya tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan, bagaimana bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana menemukan kembali kekuatan diri. Momo akhirnya percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Dari kehancuran, ia menemukan kemandirian. Dari pengkhianatan, ia menemukan kesetiaan sejati dari dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Dari rasa sakit, ia menemukan kebijaksanaan. Ia kini menjadi pribadi yang lebih kuat,